Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Saat ini kita akan belajar tentang soal beserta pembahasannya tentang KD 3.2 elektrostatis pertemuan 5. Masuk ke soal, di sini soal yang pertama yaitu soal penguasaan materi 3.4 nomor 2 halaman 39. Muatan listrik sebesar 4 mikrokolom dipindahkan dari suatu titik dengan potensial 10 volt ke titik lain dengan potensial listrik 50 volt. Berarti di sini diketahui D1, kita tulis di sini D1 untuk yang nomor 2 ini, kita tulis D1. Berarti di situ 45 kolom, berarti diketahui Q sama dengan 45 kolom. Kemudian ada beda potensial 10 volt, kita tulis 10 volt. Simbol beda potensial adalah V, kita tulis sebagai VA. Kemudian berikutnya ada 50 volt, kita tulis sebagai VB gitu. Kemudian pertanyaan D2-nya adalah tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut. Yang ditanya adalah W, usaha yang diperlukan. Nah, untuk mengerjakan usaha yang diperlukan, maka kita kerjakan dengan persamaan WAB. Nah, seperti ini, maka D3-nya WAB sama dengan WAB adalah Q, persamaannya adalah Q, kemudian VBA, Q VBA. Nah, di sini Q tetap Q, kemudian VBA berarti VB min VA. Kemudian kita masukkan nilai Q di sini yaitu 45, kemudian VB kita masukkan 50, kemudian VA kita masukkan 10. 50 dikurangi 10 adalah 40, berarti 45 dikali dengan 40. 45 dikali 40 adalah 180 Joule. Jadi ketemunya untuk yang A adalah 180 Joule. Kemudian untuk yang B, berapa pertambahan energi muatannya? Nah, di sini ada statement yang harus Anda pahami di sini bahwa untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke B diperlukan usaha WAB. Nah, untuk melawan gaya listrik F tadi dari hukum kekekalan energi, usaha untuk memindahkan tersebut sama dengan perubahan energi. Berarti ini pertambahan energinya sama dari statement itu yaitu 180 Joule. Demikian. Nah, di sini untuk soal berikutnya yaitu pada soal penguasaan materi 3.4 halaman nomor 4 halaman 39 yaitu sebuah bola konduktor bermuatan listrik 2,5 mikrokolom. Berarti di sini diketahui muatan yaitu Q, kita tulis dulu. Di sini diketahui bahwa muatan itu adalah Q sama dengan 22,5 mikrokolom. Kita jadikan SI menjadi kolom, berarti 2,5 kali 10 pangkat min berapa? Iya, min 6 kolom. Berikutnya kita tulis di sini jari-jari bola konduktor tadi adalah 15 cm. Kita tulis jari-jari dengan R besar supaya membedakan nanti yang diketahui. Kalau di sini kita tulis saja sebagai R kecil karena hanya jarak saja. Di sini berarti R-nya 5 cm begitu untuk membedakan. Kemudian yang di pertanyaan B ada 20 cm, maka kita tulis berikutnya adalah R 20 cm. Kita tulis saja misalkan di sini RA dan di sini adalah RB. Tentukan potensial listrik, jari-jarinya dulu kita tulis 15 cm atau kita jadikan SI menjadi meter, berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Berikutnya, tentukanlah potensial listrik dan medan listrik pada suatu titik yang berjarak. Berarti ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, yang ditanya adalah V, yaitu V pada titik A tadi, yang ditanya yaitu pada jarak 5 cm. Kemudian yang kedua adalah E pada A, di mana R-nya atau RA-nya adalah 5 cm. Nah, di sini Anda harus tahu bahwa A itu berada di dalam ya, karena jari-jari kalau saya gambarkan di sini ada bola konduktor, jari-jari dia itu R besar. Dan R besarnya tadi diketahui jari-jarinya adalah berapa? 15 cm. Kalau dia RA berarti RA-nya itu ada pada 5 cm, berarti dia berada di dalam sini. Jadi di sini adalah RA-nya dia. Atau saya sebut dengan RA. Kemudian yang kedua yang ditanya B, misalkan di sini B yaitu 20 cm. Berarti dia di luar. Jadi ini di dalam ya. Yang di sini di dalam. Kemudian yang RB di sini
RB ini adalah di luar karena dia lebih dari 15 cm karena jari-jarinya adalah 15 dan yang ditanya adalah 20. Berarti dia ada di luar. Oke, kita kerjakan masing-masing di sini untuk VA. VA konsepnya ada di sini. Untuk yang pertanyaan A, VA dan EA, kemudian yang B itu adalah VB dan EB pertanyaannya. Oke, untuk RB-nya adalah berapa? 20 cm. RB-nya adalah 20 cm. Seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk mencari VA, ada konsep di sini bagaimana persamaan potensial listrik di dalam bola. Seperti telah Anda ketahui bahwa medan listrik di dalam bola adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa jika Anda hendak memindahkan muatan Q di dalam bola, Anda tidak memerlukan usaha untuk memindahkan. Karena apa? Karena muatan Q tidak mendapatkan gaya atau tidak adanya usaha, menunjukkan bahwa beda potensial kedua titik sama. Berarti VA sama dengan VB gitu, seperti ini. Berarti sama dengan di jari-jari. Berarti kita ngerjakannya VA-nya pakai R-nya adalah R yang besar atau R jari-jari. Maka di sini karena ada konsep VA sama dengan V jari-jari, maka kita pakai konsep ini ya. Nah, ini konsep ini ya, VAB itu 0, maka VA sama dengan VB, artinya VB ini bukan VB ini artinya V di jari-jari ya, di jari-jarinya. Nah, oke. Maka di sini kita gunakan untuk V di jari-jari, maka persamaannya V jari-jari adalah atau VA sama dengan K per R besar. Tidak boleh gunakan yang R 5 cm karena konsepnya harus sama dengan tepat di permukaan atau di jari-jarinya. Maka kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya dimasukkan berapa tadi? 2,5 mikrokolom, berarti 2,5 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan R-nya besar yaitu 15 kali 10 pangkat min 2, begini. Nah, ini bisa kita coret 15 dengan 2,5, ini 1, ini adalah 6, berarti 9 per 6 kali 10 pangkat 3 plus 2. Kita tulis di sheet baru supaya tidak begitu rumit ya, supaya lebih jelas. Maka sama dengan di sini kita tulis. Berarti berarti VA sama dengan tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2,5, saya tulis ulang, kali 10 pangkat min berapa? Min 6, kemudian dibagi, saya ulang, yaitu berapa tadi? Jari-jarinya adalah 15 kali 10 pangkat min 2, maka di sini dicoret tadi ini 1, kemudian di sini 6. Sisanya kita tulis yaitu 9, kemudian per 6, kemudian pangkatnya kita tulis adalah 9, kemudian negatif 6, kemudian per 10 pangkat min 2. Kemudian 9 dibagi 6 juga masih bisa, dibagi 3 adalah 3 dibagi 3 adalah 2, sehingga adalah 3 per 2. 3 per 2 kali 10 pangkat di sini, 9 min 6 adalah 3, kemudian 10 pangkat ini ke atas ya, berarti min 2 menjadi plus 2. Berarti ketemunya adalah 3 per 2 adalah 1,5 kali 10 pangkat 3 plus 2 adalah 5. Volt, demikian. Kemudian untuk menentukan di sini untuk yang VB, maka kita cari VB-nya. Oke, yang VB, nanti baru EA dan EB. VB-nya adalah kita masukkan berarti Q per R, R-nya RB gini. Maka kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6, kemudian R-nya kita masukkan, R-nya adalah 20 cm, berarti 20 kali 10 pangkat min 2. Kita coret di sini 2,5 dengan 20. 2,5 adalah dibagi 2,5 adalah 1, 20 dibagi 2,5 adalah 8. Ketemunya adalah 9 per 8. Kemudian pangkatnya kita jadikan satu pangkat dengan pangkat yaitu 10 pangkat 9, kemudian 10 pangkat min 6, kemudian per 10 pangkat min 2. 9 dibagi 8 adalah 1,125 ya, 1,125. 1,125, 9 dibagi 8 adalah 1,125, kita tulis di sini 1,125 dikali 10 pangkat
saya coret dulu, yaitu 1,125 dikali dengan 10 pangkat 5, yaitu diperoleh dari 9 dikurangi 6 adalah 3, kemudian 10 di min 2 ke atas jadi plus 2, sehingga 1,125 dikali 10 pangkat ya berapa? 5 volt. Demikian untuk V. Sekarang kita cari untuk yang E di A, yaitu E di A itu E di dalam ya. Kita cari E di A, E di dalam, yaitu E di dalam bola. Jadi kita harus tahu E ya. Untuk E di dalam ada harus sepakat. E itu ada 3, yaitu di dalam, kemudian tepat di permukaan, tepat di R atau di permukaan, tepat di R, jari-jari maksudnya, kemudian di luar R. Di luar R. Persamaannya untuk di dalam E-nya adalah 0, kemudian untuk tepat itu adalah kaki per R kuadrat, jari-jari, kemudian di luar R maka rumusnya adalah kaki per R yang diketahui berapa, seperti itu. Maka kita masukkan kalau dia 5, jari-jarinya tadi adalah 15 dan dia diketahui adalah R-nya 5, berarti E di A-nya adalah 0. Kemudian E di B kita masukkan untuk E di B, berarti kita ditanya adalah 20 cm kan, R-nya B kan 20 cm. Nah ini tadi R-nya A adalah 5 cm. Nah ini, maka di sini untuk yang RB 20 cm dia berarti di luar, maka kita gunakan rumus yang kaki per R kecil kuadrat. Ya, kita masukkan R kecil kuadrat, kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi R kuadratnya adalah 20 kali 10 pangkat min 2, kemudian kuadrat lagi berarti 20 kali 10 pangkat min 2 lagi, seperti itu. Nah baru kita coret yang bisa ya, ini 2,5 dengan 20 bisa ya, ini 1, ini 8, seperti ini. Sisanya kita tulis ya, berarti 9 per 8, kemudian dikali, jika bagi lagi 1 per 20 begitu ya, kemudian di sini sama dikali 10 pangkat 9, kemudian min 6, kemudian positif 4 begitu, karena min 2 ke atas jadi negatif 4 kan, di bawah ke atas jadi positif 4. Kemudian 9,8 tadi sudah ketemu 1,125 dikali 10 pangkat berapa ini, berarti 9 min 6 adalah 3 ditambah 4 adalah 7, seperti ini per 2 ya, karena ada di sini ada per 2, maka kita bagi di sini 1,125 dibagi 2, 11 dibagi 2 adalah 5 adalah 10, sisa 1, berarti 12 bagi 2 adalah 6, kemudian ini 12, 5 dibagi 2 adalah 2, jadi seperti ini. Nah, 25 ya, 0,5625, jadi hasilnya yang EB adalah 0,5625 volt. E-nya satuan adalah Newton per kolom. Berikutnya soal yang ketiga. Kerjakan evaluasi materi bab 3 nomor 9 halaman 47. Pada keempat sudut sebuah persegi sisi 30 cm terletak muatan titik atau muatan listrik. Jadi kalau kita gambar di sini sebuah persegi, nah seperti ini, kemudian di masing sisinya ini adalah 30 cm, sama ya, persegi 30 cm. Kemudian terletak muatan di sini positif, berselang-seling, berarti di sini positif, di sini negatif, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif. Jadi berselang-seling seperti itu dan nilainya sama-sama 2 ya. Ini 2 positif 2 mikrokolom, kemudian di sini adalah negatif 2 mikrokolom, kemudian di sini adalah positif 2 mikrokolom dan di sini berseling negatif 2 mikrokolom. Seperti ini. Potensial listrik di pusat, berarti di persegi ini kita buat diagonal, terus di sini yang ditanya. Total ya, total pada pusat. Saya tulis di sini pertanyaannya D2 adalah total pada pusat. Berarti diketahuinya adalah gambar saja enggak apa-apa ya. Maka kita kerjakan D3. Ini adalah besaran skalar ya. Bukan V total ya, V total. Pertanyaannya adalah potensial. Potensial ini adalah besaran skalar ya, besaran skalar. Maka untuk besaran skalar ini nilai min dan plus pada V itu harus dimasukkan. Beda dengan vektor ya. Kalau vektor jenis tidak boleh. Kalau pada skalar energi potensial dan potensial itu dimasukkan. Maka langsung kita kerjakan di sini untuk soal ini. V total di pusat berarti kita tulis V
V-totnya sama dengan di sini V-tot sama dengan V1 ditambahkan V2 ditambahkan V3 dan ditambahkan V4 langsung tanpa harus menghitung atau melihat dia jenisnya atau arahnya kemana, enggak usah, langsung kita tulis V1 adalah K Hi1 per R1 begitu, kemudian K Hi2 per R2, kemudian ditambah K Hi3 per R3, kemudian ditambah K Hi4 per R4 gitu. Nah, di sini kita jadikan satu, hanya agak ke sini ya, jadi agak ke sini. Nah, oke, K-nya jadi 1 karena semua punya K, tinggal Hi1 per R1, kemudian ditambah Hi2 per R2, kemudian ditambah Hi3 per R3, kemudian ditambah Hi4 per R4. Nah, di sini untuk R-nya juga sama, maka kita keluarkan jadi K R gitu saja ya. Kemudian kita tinggal jumlahkan Hi1, ditambahkan Hi2, ditambahkan Hi3 dan ditambahkan Hi4. Kemudian di sini Hi1, Hi2, Hi3 kita masukkan jadi K per R gitu. Hi1-nya adalah min ikut tetap masuk ya, min 2 Hi1 ya. Hi1 positif ya, 2 biarkan mikro nggak apa-apa. Kemudian min 2 Hi2 adalah min 2, Hi3 adalah 2 positif 2, kemudian Hi4 adalah ini, misalkan ini Hi1 gitu, ini Hi2, kemudian ini Hi3 dan di sini adalah Hi4 misalkan. Tinggal masukkan, plus min kita masukkan saja karena dia bukan vektor, jadi tanda jenis harus dimasukkan. Nah, di sini 2 min 2 0, 2 min 2 lagi 0, berarti hasilnya adalah 0. Jadi di sini hasilnya yang betul adalah E. Berikutnya untuk soal yang terakhir, di sini ada kerjakan evaluasi materi bab 3 nomor 10 halaman 47. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 600 volt. Berarti di sini langsung kita ketahui D1 yaitu V-nya adalah 600 volt. Kemudian di situ diketahui intensitas medan, di situ berarti satuannya adalah Newton per kolom, itu adalah E, maka kita masukkan E adalah 400 Newton per kolom. Jika K-nya seperti biasa tidak ditulis tidak apa-apa, maka tentukanlah besar muatan Q. Yang ditanya D2 adalah Q. Maka persamaan ini kita cari dengan Q sama dengan, yaitu dari E, boleh dari E juga boleh ya. Jadi E itu adalah kaki per R kuadrat ya. E adalah kaki per R kuadrat. Dari situ D3 kita tulis E ya, medan itu adalah kaki per R kuadrat. Nah, di sini kita cari R-nya dulu. Jadi kita cari R-nya dulu di sini. Kita cari R-nya dulu. Nah, kita pisah dulu karena ada V ya. Jadi kita E sama dengan kaki, kita tulis kaki tetap. Kemudian R-nya kita pisah R dikali R. Nah, di sini kan seperti ini kan V. Kaki per R itu adalah V. Jadi kaki per R itu kita ganti dengan V. Karena yang diketahui V, maka di sini E sama dengan V per R seperti ini. Baru R kita ketemu E kali R, jadi E kali R sama dengan V. Maka di sini R sama dengan V per E begitu. Nah, baru kita masukkan V-nya berapa? V-nya 600. Kemudian E-nya berapa? 400. Kemudian kita coret, berarti di sini adalah 6 per 4. 6 per 4 adalah 3 per 2. 3 per 2 adalah 1,5. Satuannya adalah di situ diketahuinya SI ya, berarti meter. 1,5 meter. Baru kita masukkan di situ karena disuruh mencari Q, maka kita masukkan persamaan V sama dengan di sini kita buka lembar baru supaya Anda lebih detail ya. Nah, di sini kita tulis bahwa berarti kita punya V sama dengan kaki per R seperti ini. Kita disuruh mencari R, maka kita disuruh mencari Q, berarti Q-nya biarkan sendiri. Berarti Q sama dengan V tetap ruas ini tetap, kemudian R pindah ruas dibagi menjadi dikali, K pindah ruas menjadi dibagi seperti ini. Maka ketemulah Q sama dengan, saya tulis dulu ulang supaya lebih jelas, VR per K. Kemudian V kita masukkan, yaitu V-nya nilainya tadi berapa? V-nya adalah 600. Kemudian R-nya tadi ketemu 3 per 2. Saya tulis per di sini. Kemudian K-nya adalah 9 kali 10 pangkat
9 seperti ini. Maka di sini kita coret 9 dengan 3 seperti ini ketemu 1, ini ketemu 3, kemudian 2 ini juga bisa kita tulis. Nah, ini kan pengalinya 22 dengan 600, kita coret 1 dibagi 2 adalah 300. Seperti ini kita tulis dulu supaya tidak bingung. Sisanya adalah 300 kemudian per 3 kali 10 pangkat 9. Seperti ini. 300 dibagi 3 bisa di sini ya, kita coret 300 dibagi 3 1 dibagi 3 adalah 100. Berarti ketemunya adalah 100 dibagi 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ada ke atas karena di sini plus jadi min. Kalau min jadi plus ya. Berarti 100 kali 10 pangkat berapa? Min atau plus? Iya, jadi positif. Maaf, dari positif jadi negatif. Ya, kita tulis di sini. Berarti di sini adalah 100 dikali 10 pangkat, iya, 10 pangkat negatif 9 ya. Kali ya, ini berarti ketemunya adalah 100 kali 10 pangkat negatif 9 adalah 1 kali 10 pangkat negatif berapa? 7 ya. Demikian anak-anakku pembahasan pada pertemuan kali ini, atau saya tulis kolom gitu ya. Atau nah ini hasilnya dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.